Melanjutkan part sebelumnya, setelah kedatangan Guru Zhou, dia pun meminta Yesuan untuk menghentikan diskusi yang mereka lakukan. Lalu Yesuan memberitahu bahwa mereka sedang bertarung, bukan berdiskusi. Karena merasa tidak dihormati, Guru Zhou berusaha menyerang Yesuan. Namun tak disangka, Guru Tong muncul dan menahan serangannya. 你这是自找没趣，是你。 Setelah dipukul mundur oleh Guru Tong, Guru Zhou baru tahu bahwa luka lama Guru Tong sudah sembuh. Karena sekarang berbeda kekuatan, Guru Zhou dapat dikalahkan dengan mudah oleh Guru Tong. Lalu Guru Zhou mengancam Guru Tong bahwa keluarga Lin tidak akan membiarkan orang yang telah melukai anaknya. Begitu ada kesempatan, Yesuan kembali menghampiri Lin Peng dan melenyapkan lautan qi yang ada di dalam tubuhnya. 你的气海，留你一条狗命，再敢找我麻烦。 Atas tindakan kejam yang dilakukan oleh Yesuan, semua orang yang ada di sana jadi segan kepadanya. Namun Guru Tong justru bangga atas tindakan muridnya itu. Setelah itu, Yesuan dihampiri Bing Yun dan memberikan undangan ulang tahunnya yang akan digelar di mansion wali kota besok malam. 日夜，我也要参加。哎，先生，也欢迎你来参加。 真的吗？嘿，女神也邀请我了。 Scene berpindah di kediaman keluarga Lin, di mana terlihat Lin Peng sedang diobati karena telah mengalami kerusakan lautan qi yang ada di dalam tubuhnya. Akan tetapi luka Lin Peng sulit untuk disembuhkan. Hanya Master Rudolph yang merupakan penyihir pertama kerajaan atau menggunakan air kehidupan legendaris yang ada di hutan berkabut. 该死，在下先行告辞了。 Orang tua Lin Peng dan Lin Yu kesal terhadap Yesuan karena telah membuat anaknya menjadi tidak berguna. Mereka pun berencana ingin balas dendam kepada Yesuan. Keesokan malamnya, Yesuan dan Chen Nan pergi ke pesta ulang tahun Bing Yun. Di sana mereka bertemu dengan kedua gurunya. Lalu mereka pun masuk ke dalam bersama-sama. 先生，看来我们名气不小。想什么呢？我们当成两位老师的跟班了。 那个少年闹得沸沸扬扬的叶璇吧？ Ternyata di dalam juga terdapat keberadaan keluarga Lin. Di sana Lin Yu langsung memberitahukan keberadaan Yesuan kepada paman dan ayahnya. Guru Tong pun langsung memperingati Yesuan untuk berhati-hati dengan keluarga Lin. Namun karena sedang berada di pesta, mereka tidak akan berani macam-macam. 这就是上流贵族社会吗？什么上流？还不如回去修炼。 Tak lama kemudian mereka pun kedatangan Master Jiade, yang mana orang tersebut merupakan Master Blacksmith atau kurcaci yang ahli dalam pembuatan senjata nomor 1 di kota Black Rock. 哦，锻造大师，大师族是斯特恩大陆最顶尖的炼器种族，曾见过。这事倒是真想知道，威名如此赫赫。 Lalu di pesta itu juga kedatangan anak bangsawan keluarga Takla dari kota Wang yang bernama Fei Lin. Lalu dia pun dihampiri oleh keluarga Lin untuk mencari perhatian darinya serta menyuruh Lin Yu agar selalu memenuhi keperluan yang diperlukan Fei Lin. Lalu Bing Yun dan ayahnya datang untuk menyambut para tamu undangan yang telah datang ke pesta ulang tahun anaknya. Bing Yun yang sedang mencari-cari keberadaan Yesuan dihampiri oleh Fei Lin dan memuji-muji kecantikannya. Namun setelah melihat keberadaan Yesuan, Bing Yun langsung menghindar darinya dan pergi mendekati Yesuan sehingga membuat dirinya kesal. 哎呀，冰云他脾气就去，南天叔叔言重了，挺好的。 Yesuan setelah dihampiri Bing Yun langsung berkata bahwa dia tidak menyukai keramaian. Lalu Bing Yun juga curhat kepada Yesuan bahwa dia tidak menyukai pesta ulang tahunnya, tapi karena ayahnya yang memaksa untuk merayakan sekaligus sebagai sarana berkomunikasi. Yesuan pun juga bersependapat dengan ayahnya karena dengan adanya pesta tersebut orang-orang bisa saling bertukar pikiran dan bisa juga merubah nasib orang di masa depan.
Peilin yang tidak dianggap oleh Bing Yun melampiaskan kekesalannya dengan mabuk marjan. Lalu Lin Yu menghasut Peilin bahwa Ye Xuan telah menyihir Bing Yun agar bisa tertarik kepadanya. Setelah dipanas-panasin, dia pun segera menghampiri mereka berdua. Namun di sana terdapat ayah Bing Yun dan Master Jia. Kemudian dia pun juga memperkenalkan diri bahwa dia dari keluarga Takla dari kota Wang. Karena Master Jia merupakan ahli penempaan terkenal, dia pun ingin melihat teknik penempaan sekaligus untuk menambah kemeriahan pesta ulang tahun Bing Yun. 大师的炼气术。冰云，不要胡闹。 Karena merasa tidak keberatan, dia pun akan menunjukkan keterampilannya untuk menambah kemeriahan. Lalu dia pun mengeluarkan tungku yang terbuat dari besi bintang yang sangat keras. Tak hanya itu, tungku tersebut merupakan tungku teratas yang ada di kerajaan Oran. 贾德能被封为第一铁匠， Kemudian terlihat Ye Xuan yang berharap lebih kepada Master Jia. Akan tetapi setelah dia tahu bahwa Master Jia tidak bisa menggunakan elemen sihir api, dia pun menggelengkan kepalanya. Sehingga Peilin yang melihat sikap Ye Xuan seperti itu, dia pun langsung mempertanyakan keraguannya terhadap Master Jia. 的水平倒是不弱，我只是想到一些。继续。 想到其他事， Terlihat Lin Yu juga ikutan untuk memanasi keadaan agar Ye Xuan dapat dipermalukan. Kemudian Guru Yun langsung datang dan meminta maaf atas sikap yang dilakukan oleh Ye Xuan. 算了，一个孩子罢了。 Lalu Master Jia pun melanjutkan teknik penempaannya dengan meleburkan besinya terlebih dahulu di dalam tungku tersebut. Kemudian Master Jia mulai menempa besi yang sudah dilunakan. 这位贾大师可不是一般人，注意点。云老师知道了。 Terlihat semua orang terkejut setelah melihat senjata yang dibuat sudah mulai terbentuk. Ternyata Master Jia telah membuat senjata belati Winter Snow dengan pola sihir tingkat 3. 这种的黑石城能够炼出3阶魔纹过3个吧？我3阶呀！ Lalu Master Jia memberikan senjata tersebut kepada Bing Yun sebagai hadiah ulang tahunnya, yang mana senjata tersebut sangat cocok untuk Bing Yun yang adalah seorang penyihir elemen es dan dapat meningkatkan kekuatan penggunanya sebesar 50%. 还不谢过贾大师。多谢贾。 Terlihat Ye Xuan kembali menggelengkan kepalanya sehingga Peilin kembali menegurnya dan beberapa penjilat pun ikut-ikutan untuk memojokkan Ye Xuan sehingga sang wali kota pun terlihat kesal dengan sikap yang lagi-lagi diperlihatkan olehnya. Lalu Guru Tong pun membela Ye Xuan dan memberitahu bahwa Ye Xuan pasti punya alasan lain atas sikap yang dia perlihatkan. Namun keluarga Lin yang punya dendam kepada Ye Xuan mencoba untuk menghasut wali kota agar Ye Xuan diberi pelajaran atas tindakannya tersebut. Ketika suasana semakin memanas, Ye Xuan meminta Master Jia agar menyampaikan beberapa kata kepada mereka. 还需要向你解释？城主大人，让我们感恩。且慢， Kemudian Master Jia menghampiri Ye Xuan dan bertanya tentang masalah penempaan yang dia lakukan. Lalu Ye Xuan menyuruh Master Jia agar menjelaskan masalah pola sihir yang dia buat karena dia sendiri yang membuatnya. 问他等于白问。闭嘴！请这位小兄弟请教。 Lalu Ye Xuan menebak bahwa Master Jia juga merasakan beberapa masalah pada penempaannya. Tak hanya itu, Ye Xuan juga memberitahu Master Jia bahwa senjata yang dibuatnya tidak hanya membuat kesalahan pada latihan Bing Yun, tapi benar-benar dapat menyakitinya. Setelah mendengar penjelasan Ye Xuan, Master Jia langsung memberitahu semua orang bahwa Ye Xuan adalah Master Blacksmith yang sesungguhnya. Karena hanya melihat dengan sekilas, Ye Xuan dapat mengetahui masalah pada senjata yang dibuatnya. 还请大师责罚。炼气大师如何能向我行礼？
不， Dia pun sempat merasa ada masalah dengan teknik tempanya. Namun karena tidak tahu sumber masalahnya, dia pun meminta Yesuan untuk memberikan pencerahan kepadanya. 的确有个严重问题。还望大师。 Lalu Yesuan meminta agar Bingyun memberikan belatinya. Kemudian dia pun menghapus pola sihir yang terdapat di belati tersebut dengan menggunakan sihir api. 熔火魔纹镌刻法。 叶璇，你竟敢破坏好大的胆子！闭嘴！ Master Jia terkejut karena dia sendiri membutuhkan waktu setengah jam untuk menghapus pola sihir yang dia buat. Setelah dihapus, Yesuan memberikan belati itu kepada Master Jia. Namun karena tidak tahu, Master Jia meminta Yesuan agar menjelaskan maksudnya. Kemudian Yesuan memberikan belati tersebut kepada Bingyun. Setelah Bingyun menggunakan elemen sihirnya, belati itu pun menyerang kembali kepadanya. Setelah melihat kejadian itu, Master Jia langsung mengerti bahwa yang terjadi barusan adalah serangan balik pola sihir. Yesuan kembali menjelaskan bahwa tidak ada masalah dengan belatinya, tapi inti dari permasalahannya adalah Bingyun itu sendiri, karena Bingyun bukan hanya penyihir elemen es biasa, tetapi penyihir elemen ganda yaitu es dan api. Nah, ketika Bingyun mengeluarkan sihir esnya dengan menggunakan senjata belati Winter Snow secara bersamaan akan mengaktifkan elemen sihirnya dan itu akan mengakibatkan benturan dan terjadilah serangan balik pola sihir. 一旦战斗中发生这样的问题，就无需我多说了吧？ 什么？竟然是因为这个？这叶璇什么时候在练？可恶！ Setelah mendengar penjelasan Yesuan, Master Jia pun berterima kasih kepadanya. Jika tidak mungkin akan menyebabkan masalah yang tidak bisa dimaafkan. Lalu dia juga meminta maaf kepada Bingyun dan wali kota karena masalah serius seperti ini terpikirkan olehnya. Karena kejadian itu tidak sengaja dan tidak menimbulkan masalah serius, wali kota pun meminta Master Jia agar tidak memperdulikan apa yang sudah terjadi. Master Jia merasa sangat beruntung dengan kehadiran Yesuan karena berkat penjelasannya tidak terjadi hal yang serius. Lalu wali kota pun meminta maaf kepada Yesuan karena sudah salah paham tentangnya. Karena dia merupakan teman anaknya, dia pun meminta Yesuan agar memanggilnya sebagai paman nantian. Setelah kejadian itu, Master Jade meminta pencerahan kepada Yesuan karena dia masih memiliki masalah dengan teknik penempaannya. Diskusi antara Yesuan dan Master Jade membuat orang-orang sekitar penasaran dan ingin mendengarnya. Pelin yang melihat Yesuan jadi perhatian banyak orang, dia pun menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Yesuan. 敢和我抢女人，没这个命！ Mendengar jawaban-jawaban yang bermanfaat baginya, Master Jia sangat berterima kasih kepada Yesuan dan akan membantu dia jika ada yang diperlukan di kemudian hari. Lalu Chenan mulai bertanya-tanya karena Yesuan ini sangat tahu begitu banyak hal, mulai dari mengendalikan binatang sihir, lalu teknik pemurnian, sekarang teknik penempaan. Chenan mencurigai Yesuan bahwa dia mempunyai guru yang hebat dan menjadikannya sebagai murid. 会还没结束，我们先进去吧。急着拒绝啊！轩少伺候的服服帖帖的，到时候老人认我当干儿子也。 Adegan berpindah di mana Bingyun banyak sekali menerima hadiah untuk ulang tahunnya, di mana barang-barang tersebut sangat bermanfaat baginya. Lalu saat Peilin akan memberikan hadiahnya, yang mana hadiah tersebut terbuat dari bahan-bahan yang sangat langka, lalu dibuat menjadi sebuah kalung. Kalung tersebut akan memberikan banyak khasiat kepada pemakainya. Yesuan yang melihat kalung tersebut pun merasakan ada gelombang sihir yang kuat. Semua orang sangat kagum dengan kekayaan Peilin karena barang tersebut baginya merupakan barang yang biasa-biasa saja. Akan tetapi Bingyun menolak pemberian darinya karena baginya barang tersebut merupakan barang yang terlalu mahal untuk dipakai olehnya.
Meskipun Peilin mencoba untuk memberikannya, namun Bingyun tetap saja menolak pemberiannya. Karena terlihat memaksa, Yesuan pun menyuruh Peilin agar tidak terus-terusan menyuruh Bingyun untuk menerimanya. 田归你有钱，但这只是一场生日，你一出手就是上万金币的宝物管，得也太宽了吧！你这心意，冰原心领的确不能收。 Dan film pun kembali bersambung. Sekian dulu pembahasan untuk part kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur ya. Ayo bantu channel ini berkembang dengan cara menekan tombol like, share, and subscribe. Juga nyalain loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dan menarik lainnya dari channel ini. Thanks for watching and see you the next video guys.